Keuntungannya banyak. Anak akan suka membaca sendiri nantinya. Dan ketika membaca lalu berimajinasi sendiri, ketika nanti disodori film. Halo YouTube, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di kanal Sabda Desa di sesi Jagongan. Dan pada kesempatan kali ini kami sedang bersama Bu Ninung Pandam Nurani. Beliau adalah guru kami dan juga orang yang memberikan banyak masukan untuk perjalanan perpustakaan umum Dusun Jelegongan sampai dengan hari ini. Dan hari ini kami akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang sastra pada anak-anak, karena Bu Ninung ini adalah pengajar di jurusan sastra Inggris, dan salah satu mata kuliah yang beliau ampu adalah mata kuliah bernama Children and Teen Literature. Nah, mau tanya dulu Bu, sebenarnya kalau di luar negeri itu kenapa kok ada mata kuliah seperti itu? Ada mata kuliah Children and Teen Literature atau sederhananya sastra untuk remaja dan anak-anak. Monggo. Ya, secara apa ya, saya nggak tahu ya, tapi mereka tuh punya latar belakang semacam keyakinan bahwa sastra itu sangat penting. Jadi kalau di perguruan tinggi itu ada perkuliahan sastra anak, itu ya harapannya produksi atau penulisan atau film yang menampilkan sastra anak itu semakin lama semakin banyak, tidak hanya dikuasai oleh mereka yang sudah sekian lama menulis atau membuat film, tapi siapapun lalu punya kemampuan, pengetahuan, dan tentu saja keterampilan menciptakan karya sastra untuk anak-anak. Karena sastra anak itu bagi mereka sangat penting. Jadi sejak, kalau kita lihat ya di film-film lah misalnya, kalau ada film keluarga, lalu ada kesempatan setelah makan malam, lalu orang tua mengantar anak-anak mereka ke kamar untuk tidur, pasti ada adegan membacakan buku bedtime story ya. Bedtime story itu kan isinya sastra anak. Nah, melalui sastra anak dalam bentuk dongeng, baik itu dongeng tentang putri-putri dan sebagainya, seperti yang ditampilkan Disney atau yang dikenal dengan dongeng sebelum tidur atau fairy tales, cerita tentang peri-peri, ada kayak Putri Salju, Cinderella dan sebagainya, itu dimaksudkan sebagai sarana untuk menghibur, mengantar tidur. Lalu yang paling penting sepertinya mereka yakin kalau anak-anak dibacakan dongeng seperti itu, imajinasi anak-anak itu akan berkembang, berkembang. Betul. Jadi dianggap penting sekali. Itu kalau berarti itu di Inggris ya Bu ya, atau budaya atau negara dengan budaya bahasa Inggris begitu. Ya. Kalau di Indonesia Bu sekarang, apakah budaya semacam itu ada, bahwa ada klasifikasi, ada sastra untuk anak-anak, untuk remaja, dan untuk yang lain? Karena kan mungkin masyarakat awam taunya sastra itu kan novel yang tebel-tebel, gitu, puisi ya seperti itu. Kalau di Indonesia ada nggak sih Bu? Sekarang atau di masa lalu? Baik di masa lalu maupun di sekarang juga. Karena budayanya berbeda ya. Jadi mereka itu punya budaya tulis. Jadi anak-anak itu dibacakan buku. Meskipun ketika membaca tidak persis, dan ada improvisasinya begitu ya, orang tua, sehingga sebenarnya mendongeng, tapi anak-anak taunya itu baca buku. Oh, nah, di kemudian hari anak-anak ingin membaca sendiri, sehingga budaya membacanya sangat bagus. Kalau di sini kan budayanya oral, budaya lisan ya. Dari kecil anak-anak mau tidur, seperti saya sendiri waktu kecil,
kan didongengkan orang tua, ada Kancil Nyolong Timun, ada Pan Balang Tama, ada Timun Emas dan sebagainya. Nah, sebenarnya dulu itu sangat bagus ada seperti itu. Jadi nyaris anak-anak itu tahu Timun Emas, Kancil Nyolong Timun dengan berbagai versinya. Lalu ada cerita misalnya tentang bawang merah, bawang putih. Nah, bedanya sekarang sepertinya saya kurang melihat itu dikembangkan ya, dengan adanya teknologi yang canggih seperti sekarang. Anak-anak ya, bahkan ada film-film Disney, film-film anak-anak di Indonesia dan sebagainya, kok sepertinya orang tua kurang mendorong anak-anak untuk menikmati itu. Untuk melihat itu. Ya. Itu kenapa, Bu? Kalau menurut jenengan? Kenapa orang tua kurang mendorong anak-anak untuk melihat film atau apapun itu yang sebenarnya itu adalah diciptakan untuk anak-anak begitu? Orang tua itu kalau yang saya lihat malah membiarkan anak-anak mereka menonton yang mereka tonton, misalnya sinetron. Betul. Jadi misalnya cucu-cucu sebelah saya ini kalau lagi mainan, kalau dulu namanya anak-anakan gitu loh, wah omongannya ini omongan sinetron. Papa, gimana sih papa itu? Sudah iya. seperti itu. Lalu saya waduh, orang tua mungkin ya untuk mengalihkan perhatian anak supaya tidak merepoti mereka, dibiarkan ikut nonton acara-acara orang tua dan sebagainya. Padahal ya sebenarnya nggak bagus loh. Betul. Jadi mereka tidak mengekspos anak-anak mereka dengan tontonan yang memang untuk anak-anak, sehingga ketika anak-anak tidak melihat itu disajikan di rumah, ya tontonannya bukan lagi Upin Ipin misalnya, tapi ikut-ikutan nonton Ikatan Cinta dan sebagainya. Dan Upin Ipin lalu menjadi nggak menarik lagi bagi mereka. Oke. Nah, itu susah banget Mas untuk ngatasi ya. Kalau kita ngomongin tentang sastra di anak-anak, Bu, tadi kan jenengan sudah cerita bahwa sebenarnya di Indonesia zaman dulu itu ada budaya seperti itu walaupun oral begitu nggih. Ya. Sebenarnya apa sih, Bu, dampak atau manfaat itu untuk anak-anak ketika anak-anak itu di masa kecilnya sering dibacakan dongeng, sering diajak bercerita begitu. Itu apa sih, Bu, dampaknya untuk anak-anak itu sendiri, dan baik itu di saat di anak-anak maupun untuk jangka panjangnya? Mereka akan terbiasa membandingkan bahwa yang didongengkan itu sekedar dongeng. Dalam realita mereka nggak melihat yang seperti itu. Nah, itu kan membuat mereka berimajinasi. Sebenarnya misalnya orang Jawa itu sangat tidak suka kalau anaknya imajinatif. Kalau lihat anaknya omong-omongan sendiri dengan tanaman atau dengan dengan kucing, waduh, anakku jangan-jangan kesurupan, anakku jangan-jangan Kena sawan. ya kena sawan, dari mana tadi duduknya dan sebagainya. Itu kan ketakutan bahwa anaknya berimajinasi. Di sisi lain mereka memberi dongeng, ya itu kan imajinasi juga sebenarnya. Nah, tapi karena sering diberikan anak-anak berimajinasi, ya mungkin jadi imajinatif. Di sisi lain itu ada gunanya juga. Kadang kan bahkan anak-anak itu dinasihati kan tidak mudah. Tapi dengan adanya dongeng, mereka disodori pilihan. Oh, yang jahat akhirnya kecemplung jurang. Oh, yang baik, yang jujur, yang dizalimi tapi sabar pemaaf, akhirnya ditolong oleh Yang Maha Kuasa melalui misalnya nenek tua yang baik hati, atau peri, atau bidadari, atau apa. Berarti ada nilai pembelajaran yang sebenarnya juga disampaikan Oh iya, lewat media-media seperti iya, itu nggih, Bu? pelajaran moral ya.
Jadi tetap akan lihat jelek, jahat itu tetap nggak boleh dilakukan, dan efeknya bagi orang lain maupun diri sendiri tidak baik. Yang dipilih mestinya yang baik-baik. Itu pelajaran yang penting toh. Betul. Moralitas. Kemudian juga ada pelajaran lain, yaitu pelajaran bahasa. Jadi dengan didongengi anak-anak perbendaharaan katanya dan sebagainya kan juga bertambah. Lalu kemampuan mengemas cerita yang tidak diberikan seperti di bangku akademik, tapi akhirnya anak-anak tahu kalau harus membuat sesuatu menarik, caranya mengomongkan begini. Nah, itu juga keuntungan tersendiri dengan dongeng lisan itu. Baik. Kalau jenengan kan bisa dikatakan akademisi ya Bu ya. Ya. Itu ada nggak sih Bu, atau mungkin jenengan pernah mendengar penelitian atau apa? Contohnya bagaimana ketika anak yang dulunya itu sering didongengkan, terus dia gedenya itu pinter menulis, kemudian pinter mendongeng gitu, atau pinter dalam baca puisi gitu Bu. Ada nggak sih Bu kaitan begitu yang sebenarnya itu udah cukup lama gitu, tetapi kalau dirunut-runut, oh ini salah satunya karena dia di masa kecilnya sering didongengin sama orang tuanya begitu. Itu banyak sekali contoh ya. Yang aku ketahui, misalnya ketika aku mahasiswa, ini bukan penelitian tapi pengalaman. Aku ngomong keponakanku dengan cara sering mendongengkan, membacakan buku, dan seperti itulah. Nah, di usia itu pula ketika aku kuliah, ponakanku di rumah sendirian, dia gunting mendongengkan tanaman-tanaman punya eyangnya. Jadi yang tak ceritakan, misalnya tak bacakan buku Tini punya adik misalnya. Dia megang buku itu, kan berbahasa Indonesia. Dia memberitahu tanaman eyangnya, karena dia tahu eyangnya kuno, orang zaman dulu bahasa Jawa toh. Dia berasumsi tanaman eyangnya itu ya berbahasa Jawa. Oh, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Dia ceritanya pada tanaman-tanaman pot-pot itu supaya Jawa, tanaman supaya itu paham. Ya. Oke. Nah, itu usia 3 tahun bisa seperti itu. Kemudian ya lama-lama dia pintar cerita, pintar ngomong, juga akhirnya kok tersalur dengan tulisan. Akhirnya dia memilih jadi penyiar. Oke. Nah, jadi penyiar dan sering jadi MC dan sebagainya. Pintar ngomong. Dan juga tulisannya bagus. Oke. Itu pengalaman pribadi jenengan ya Bu ya. Oke. Terus banyak, ada juga beberapa anak yang masa lalunya sering membaca buku dan sebagainya, otomatis seperti tanpa disadari mengadaptasi tulisan-tulisan yang dia baca. Tanpa disadari ternyata lalu bisa menulis juga. Oke. Tulisannya bagus. Ya. Kami tiba-tiba kepikiran begini Bu. Ya mungkin ini praktis banget ya, tapi mungkin ada yang mikir di luar sana. Kalau hanya sekedar masalah mendapatkan cerita, oke lah bahwa anak-anak di masa dahulu itu didongengkan dengan orang tua. Ya. Tetapi kan sekarang ada yang namanya YouTube gitu loh. Mereka bisa memutar sendiri video dan lain sebagainya. Katakanlah mereka dicarikan video dongeng oleh orang tuanya lalu diputar lewat YouTube begitu. Kira-kira bedanya apa sih Bu kalau itu disampaikan langsung oleh orang tua dan ketika itu diputarkan oleh perangkat dan juga YouTube gitu? Akan efektif kalau nonton sendiri via YouTube. Akan lebih efektif? Ya, dalam menyerap, menyaring dan sebagainya. Bedanya kalau itu didongengkan orang tua, itu ada interaksi khusus secara personal. biologis, secara personal, dan itu di kemudian hari akan terkenang. Oh, bapak ibuku, mamaku itu sejak aku kecil sudah menyiapkan aku, membekali aku dengan ini. Oke. Di kemudian hari dia akan merasa sangat berterima kasih. Jadi itu semacam menciptakan kenangan gitu ya Bu? Iya, dan akan menghargai upaya orang tuanya.
Nah, itu bedanya. Kalau yang tak alami sendiri, misalnya dulu kan belum ada listrik lah Mas Ipul. Iya. Jam 7 nyala yang ada di lampu yang hanya dari wadah tinta Parker itu otomatis habis. Kita nggak punya minyak lagi, gelap gulita, ayo tidur. Nah, dengan bapak atau ibuku gitu, ya udah mulailah mendongeng itu. Gelap-gelapan ya Nah, berarti. dalam rangka juga biar anak nggak takut dengan kegelapan. Dan supaya nggak nyenyet lah ya. nggak nyanyi, bersedia tidur. Nah, mau ngapain? Bener. Nah, nggak ada TV dan sebagainya, radio nggak punya. Lalu mendongeng lah, atau ngajari menyanyi, atau apa. Tapi sering-sering mendongeng. Nah, di dongengan itu kan, ya itu tadi ada bagian yang lucu, bagian yang menakutkan, bagian yang apa. Akhirnya ada kemesraan tersendiri antara orang tua dengan anak. Lalu ketika aku dewasa, wah bapak ibu segitunya. Dalam keterbatasan mereka tetap ingin memberikan yang terbaik, ingin mengajari moralitas, menyediakan diri, menghabiskan waktu untuk dongeng dan sebagainya. Itu ternyata sangat bernilai, lebih bernilai dari dongengnya ternyata. Kenangan itu ya Bu. Ya. Ceritanya mungkin jenengan sendiri bisa sudah lupa ya, tetapi momen-momen itu yang tidak bisa dilupakan begitu ya Bu ya. Oke. Pertanyaan terakhir Bu ini dari kami, mungkin sekaligus untuk masukan juga untuk mungkin ada orang tua di luar sana atau calon orang tua begitu. Kan kami pernah ketemu teman, kami cerita soal begini, soal dongeng untuk anak-anak, membacakan cerita dan lain sebagainya. Dia merasa malu kepada anaknya sendiri. Lah aku kira iso cerita gitu. Dia merasa malu seperti itu dan dia cerita bahwa suatu kali dia mencoba menceritakan sesuatu cerita ke anaknya gitu, dan sama anaknya ditertawakan gitu karena ngopo sih bapak kok lucu le cerita gini seperti itu. Bagaimana sih Bu caranya ketika mungkin orang tua ingin memulai membentuk budaya cerita gitu ke anak-anak sebelum tidur atau di waktu-waktu senggang atau di quality time begitu. Ada nggak sih Bu cara atau tips gitu untuk yang mau melakukan? Harus dimulai sejak anak itu memang sama sekali belum bisa membaca. Artinya begini, bahkan ya kalau di Singapura itu ada pasangan yang belum lama menikah dan ternyata ketahuan bahwa istrinya positif hamil. Langsung ke toko buku membeli buku-buku dongeng anak-anak. Dan itu lalu dia mulai membacakan anaknya yang di perut, bahkan yang usia janin itu belum 2 bulan. Keyakinannya dia mulai membacakan itu. Dan itu penelitian itu saya nggak tahu benar valid atau enggak, tapi ada keyakinan si yang ada di dalam ini sudah tahu didongengkan. Dimulai bahkan dari masa kehamilan juga sudah bisa dilakukan ya Bu ya? Sudah bisa dilakukan. Nah, apalagi kalau anaknya sudah lahir. Mungkin hanya merekam, memasukkan data ya. Tapi suatu saat ketika dibutuhkan di enter, mungkin itu sudah bisa berproses, bereaksi sendiri. Jadi mulai membacakan anak 1 tahun belum tertarik ya, tidur aja paling kedip-kedip dibacakan. Nah kalau nggak pinter dongeng, solusinya pegang buku. Membaca? Iya. Oke. Itu yang tak ceritakan ponakanku itu dulu begini. Ketika tak bacakan, dia tanya, kok kalau manggil aku kan Nung gitu, nggak mau tante atau bule. Nung, ya kok kamu bilang Tini terus, ini tuh yang Tini yang mana? Ini, loh ini kayak gini kok Tini? Tanya dia, huruf T itu loh. Iya. Nah ini terpaksa tak jelaskan. Lalu dia, oh gitu tuh. Jadi yang hitam-hitam ini yang memberitahu huruf. Oh, huruf hitam-hitam gitu. Oke. Iya. Terus suatu saat dia lihat ada semut hitam lewat. Kalau hitam ini bunyinya apa? Oh itu semut, itu bukan huruf.
Nah, terus ya, huruf itu berarti yang ada di lembar-lembar buku itu. Oh, Nah, suatu saat ayahnya pulang, Pak, ini tak kasih tahu apa? Ini tuh T, ini T, T, di buku dia cari huruf T. Beberapa hari kemudian ini I loh Pak, ini I. Nah, terpaksa tak ajari baca akhirnya. Wah, buku itu bisa baca, senang banget. Lalu minta dibelikan buku ini. oh, Mulai membaca sedikit-sedikit. Jadi keuntungannya banyak. Anak akan suka membaca sendiri nantinya. Dan ketika membaca lalu berimajinasi sendiri, ketika nanti disodori film, wah, nah akhirnya kok Harry Potter kok kayak gitu. Menurutku nggak kayak gitu. bisa menganalisa Iya. apa yang Pakai dia lihat. imajinasinya sendiri, nggak cocok sama imajinasiku. Nah itulah dengan membaca dia kan sebenarnya bertemu dengan penulis yang kreatif, yang imajinatif. Lama-lama dia sendiri akan menjadi seperti itu. Dan Itu anaknya pada jadi- akhirnya apa yang dia baca itu pelajaran buat si anak itu sendiri gitu iya. ya, Bu, ya? Oke. Yang namanya Baik. dongeng itu kan ada apa ya, plotnya. Akhirnya dia juga akan pintar berstrategi, menata lakon. Jadi nanti kalau dia merencanakan sesuatu pun juga akan runut, akan kreatif, akan strategis banget. Ngaruh ke penalaran. Iya, penalarannya. Oke, baik Bu. Makasih atas obrolannya Iya, dan semoga sama-sama. bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan. Begitu dulu teman-teman obrolan kami kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan juga share. Tapi